Enska? Baik. Baik. Semuanya puji. Kita dalam keadaan sehat ya. Ayo adik-adik yang kameranya mungkin masih dimatikan, boleh dinyalakan dulu kameranya biar kami bisa lihat wajah-wajah adik-adik, atau mungkin kalau sedang mengalami kendala tidak apa-apa untuk dimatikan. Nah, pagi ini Mawanti tidak sendirian, ditemani oleh, mungkin baru lihat ya Mas Bota. ya. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas. Halo adik-adik semua. Mas, nama saya Mas Jalu, namaku Mas Jalu. Jadi Mas Jalu sebetulnya perkenalan dulu ya. Mas Jalu itu sebelumnya mengajar juga, tapi di GKJ Ebenezer gitu. Siapa yang tahu GKJ Ebenezer? Ada yang tahu nggak? GKJ Ebenezer? Mungkin Porseni pernah. Porseni pernah pertandingan lawan Ebenezer tuh. Nah, kita masih di satu kelas sih, jadi lokasinya di Jakarta. Di Pasar Minggu di Jakarta. Jakarta Selatan. Gitu. Perkenalan dari Mas Jalu. Hari ini Mas Jalu akan menemani Mbak Manti untuk menemani bermain musik dan juga nanti akan bernyanyi bersama adik-adik semua. Iya, nanti kita akan nyanyi-nyanyi bersama ya, adik-adik ya. Kita akan mulai sekolah minggu pagi ini. Kami akan share screen dulu ya. Nah, silakan Mas. Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, Mas Jalu, nanti adik-adik boleh langsung ini aja ya, boleh langsung unmute kalau memang mau menjawab ya. Tema sebetulnya judul dari ibadah kita di 14 November ini adalah awas, waspada berita palsu. Tahu nggak adik-adik apa itu berita palsu? Berita palsu itu hoax. Wah, tahu ya hoax ya? Hoax. Oh, hoax ya. Oh ya. Hoax. Gitu. Ada yang ngomong hoax, ada yang ngomong hoax, ada yang ngomong berita palsu, itu sama. Jadi ini adalah berita yang bohong. Contohnya gimana? Adik-adik ada yang mau ngasih contoh nggak coba? Ada yang pernah nggak? Dapat nggak berita hoax? Ternyata bohong beritanya. Biasanya sering tuh kalau Mas Jalu biasanya sering dapat duit. Mas Jalu biasanya sering dapat duit lewat handphone. Biasanya dapat 500 juta, lewat 100 juta gitu. Tapi ternyata itu hanya bohong semata. Itu salah satu contoh dari berita hoax. Hoax itu berbahaya nggak? Sangat berbahaya ya adik-adik ya. Kenapa berbahaya? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sebelumnya kita mau nyanyi-nyanyi dulu. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, siapkan hati kita akan nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Pagi adik-adik ya. Banyak sekali berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita bangun tidur, kita mungkin sudah sarapan, kita mungkin sudah membantu orang tua, itu salah satu berkat Tuhan. Nah, sebelum kita masuk memulai ibadah kita, Mas Jalu mau meminta adik-adik 3 orang yang nanti akan berdoa untuk doa pembukaan, doa persembahan, dan doa penutup. Siapa nih yang mau nih? Nanti dicatat sama Mbak Manti. Aku doa penutup. Oke, Elrici ya. Elrici doa penutup. Iya. Siap. Siapa lagi tuh yang mau bertugas? Tadi Elrici doa penutup. Doa pembuka dan persembahan siapa? Mardika mau? Dika mau? Aku mau tapi persembahan aja. Boleh.
Siap, Dika persembahan ya. Nah, yang membuka siapa nih? Siapa nih ya, Mas? Kira-kira siapa Mbak Manti? Mungkin siapa? Noel mau berdoa pembuka? Enggak. Yang tutup kamera aja, dipaksa untuk doa pembukaan. Siapa yang tutup kamera, kita lihat, kita acak, dan kita pilih. Ayo. Waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kevin ya. Kevin, doa pembuka ya. Kevin doa pembuka ya. Baik. Baik, siap. Ayo Kevin, kita doa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, pada hari ini kami akan melaksanakan sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami agar dapat mendengarkan dengan serius ya Tuhan, dan berkati agar sinyal jaringan kami tidak terputus ataupun nge-lag ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Kevin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi kembali. Mungkin adik-adik pada hari ini ada yang hatinya sedang sedih, ada yang sedang bahagia gitu. Karena apapun. Namun karena ini hari Minggu, kita beribadah bersama teman-teman kita dikasih kesehatan, mari kita bersukacita. Suka hati, kalau kau suka hati. Siap? Yang pertama tepuk tangan dulu ya. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati kedip mata. Cling, cling. Kalau kau suka hati kedip mata. Cling, cling. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kedip mata. Cling, cling. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mau masuk ke perenungan firman atau ke pembacaan firman yang nanti akan dilayankan oleh Mbak Manti. Namun sebelum itu, adik-adik yang belum ada Alkitabnya, kita coba cari Alkitabnya sambil kita siapkan Alkitabnya. Dan mari kita siap LRC. Kita mulai untuk masuk ke dalam firman. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Slek, 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 slek. Slek, 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 slek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, silakan Mbak Manti. Baik, terima kasih Mas Jalu. Ya, adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami masih boleh berkumpul secara Zoom virtual. Kami bertemu untuk bersekolah minggu. Tuhan kiranya berkati kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan mempelajarinya bersama. Tuhan kiranya yang berikan kami pengertian-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Nah, adik-adik, Mbak Manti akan share screen. Ini adalah firman hari ini. Seperti yang tadi Mas Jalu sudah sampaikan bahwa tentang berita palsu. Coba di sini Mbak Manti mau tanya, siapa adik-adik yang sudah punya ponsel pribadi? Aku. Masing-masing, biasanya punya ya, apalagi sekarang sekolahnya pakai internet Ini gitu. ponselku. Nah, ponselku ada yang menunjukkan nih. Nah, Ini yang aku ngapain Zoom pakai HP. Ya, ada yang pakai Zoom. handphone. Biasanya handphone. aku sekolah Zoom pakai laptop. Ya, pakai handphone atau misalnya dia pakai laptop atau mungkin handphonenya masih punya mama atau papa, belum punya ponsel sendiri. Nah, tapi ada juga yang sudah punya HP sendiri. Nah, siapa yang punya sosial media? Mbak Manti mau tanya. Kalau Mbak Manti punya Instagram dan Facebook, siapa lagi? Kinar punya kah sosmed? Aku Instagram sama Facebook. Aku belum punya. Kinar belum punya. Kalau YouTube. Aku punya WhatsApp. YouTube sama WA, Miss. Aku punya YouTube. Di HP. YouTube, WA, Instagram. Instagram juga udah ada yang punya. Kira-kira yang lain ada lagi? Twitter mungkin. Twitter. Ada yang pakai Twitter? Enggak, tante dia tidak pakai. TikTok. Siapa yang punya akun TikTok? TikTok. Punya. Punya TikTok dibolehin. Punya. Ada yang nggak dibolehin, Mbak, kalau bikin TikTok masih belum boleh. Nah, dari sekian banyak sosial media ini, kadang-kadang kita menerima video atau info-info, bisa itu berupa tips atau berita gitu kan. Nah, tapi berita yang ada di sosial media atau di internet itu ada yang memang fakta. Fakta itu adalah hal yang benar-benar terjadi atau betul adanya. Tapi lawannya fakta adalah hoax. Nah, hoax ya, atau berita bohong. Biasanya ada ancaman ya. Biasa kalau di WhatsApp ya Mas ya, kalau misalnya di bawahnya sebarkan berita ini kepada 10 orang terdekat. Jika tidak mau apa gitu. Wah, ada ancaman ya tuh pesannya. Nah, kita akan pelajari hari ini adalah awas berita palsu. Oke, Mbak Manti. Nah, lihat nih yang di sini. Mbak Manti itu pernah atau sering mendapatkan SMS. Nah, SMS-nya seperti ini. Hai Kak, aku dari Winda dari tim giveaway Baim Wong memenangkan hadiah uang 100 juta. Wah, selamat Mbak Manti dapat 100 juta. Siapa yang nggak seneng gitu ya? Wah, tiba-tiba dapat rezeki 100 juta. Kita lagi nggak punya duit, misalkan lagi belum gajian Mbak Manti, terus wah lapar pengen jajan, tiba-tiba dapat gini, kira-kira gimana? Wah pasti kalau kita nggak ini, wah dapat 100 juta senang. Tiba-tiba, tapi habis itu Mbak Manti berpikir, menimbang-nimbang nih, ini beneran kah fakta atau ternyata hanya bohong? Menurut adik-adik ini apa? Fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Siapa yang hoax? Kenapa? Siapa tahu Mbak Manti beneran menang? Gimana? Siapa kira-kira? Fakta atau bohong nih SMS-nya? Hoax. Hoax ternyata. Itu hoax. Hoax. Kok nggak ada yang mendukung? Siapa tahu Mbak Manti beneran dapat 100 juta loh. Hoax itu mah. Nah, itu mah hoax ternyata. Hoax itu, Miss. Berita bohong, karena ternyata ya kalau dipikir-pikir Mbak Manti itu tidak pernah nonton gitu kan kontennya video Baim Wong, terus nggak pernah tuh ikut-ikutan giveaway. Kok bisa dapat, kan bingung. Jadi akhirnya Mbak Manti memutuskan lah bahwa itu hanya bohong. Nah, kita akan belajar dari firman. Pada hari ini kita bisa sama-sama buka dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Mbak Manti akan urutkan. Nanti kalau yang namanya Mbak Manti panggil, minta tolong untuk membacakan satu ayat ya. Oke.
Adik-adik sudah dibuka ya. Mari kita sama-sama buka Alkitabnya. Boleh dari handphone. Kalau yang adik-adik misalkan pakai laptop atau pakai tablet, sambil dibuka handphonenya, kita mau baca firman Tuhan dari Markus 13 ayat ke-1 sampai ke-8. Ada 8 ayat. Ada 8 ayat. Mbak Manti minta tolong. Nanti satu ayat berarti Mbak Manti ya. Udah dapat adik-adik semua Markus 13 ayat 1 sampai. Udah. Oke. Karena hanya ada 8 ayat, nanti mungkin tidak apa-apa ya, tidak ada yang tidak kebagian. Akan kita mulai dari ayat pertama. Minta tolong Kinar untuk baca. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ayat 2, Benska. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kulihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ayat ketiga, Natania. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Ayat 4, Frederika. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Ayat 5, Ravenska. Ravenska, ada? Ravenska, mungkin kita ganti dulu ya. Elrici boleh ayat 5 baca? Iya. Oke, Ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Oke, ayat 6, Aldi. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 7, Kevin. Halo, suaraku kedengeran kan? Ya, kedengaran. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8, Aga. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan pemberitaan menjelang zaman baru. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, di sini ada berita yang sepertinya kalau kita dengar itu kurang menyenangkan ya adik-adik. Bahwa akan ada bait Allah yang runtuh. Bait Allah itu kan suatu bangunan atau tempat berdoa pada zaman dahulu yang kayak satu-satunya di negara di Israel, di mana semua orang itu berkumpul ke sana untuk berdoa kepada Tuhan. Gitu. Tapi malah ada nubuat bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Nah, kemudian selanjutnya pun Tuhan yang berkata sendiri gitu bahwa akan ada perang dan gempa bumi, bencana alam. Nah, kira-kira adik-adik, kalau sampai yang berbicara langsung itu adalah Tuhan, itu adalah fakta atau berita bohong? Bohong. Yang menyampaikan Tuhan, apakah bohong atau fakta? Coba. Pada firman ini, mulailah Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri nih yang ngomong. Kira-kira ini adalah fakta atau bohong? Fakta? Yakin semua percaya? Fakta. Nah, bahwa meskipun beritanya itu terkesan, aduh kok
agak tidak menyenangkan ya Mbak gitu. Tetapi Tuhan ya sendiri atau sumbernya itu terpercaya nih, benar-benar Tuhan. Jadi seperti kalau kita membaca berita, kalau sumbernya itu terpercaya, misalkan dari koran Kompas atau koran Tempo gitu. Tapi kalau beritanya dari yang nama judulnya tuh aneh-aneh tuh biasanya kita jadi meragukan. Tetapi kalau berita ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Tetapi meskipun ini adalah berita yang tidak kurang menyenangkan nih, tapi Tuhan berkata bahwa janganlah kamu gelisah, karena Tuhanlah yang menyertai kita semua. Nah, di sini ada satu pesan yang Tuhan katakan bahwa di ayat 5, kalau kita lihat sama-sama di layar ya, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, ya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, siapa di sini yang pernah bertanya jalan, terus dikasih tahu arahnya salah? Ada nggak? Lagi main, misalnya nanya, Pak, kalau mau ke Indomaret terdekat, saya kemana ya gitu? Terus ternyata yang dikasih tahu salah, nyasar. Atau lihat Google Maps biasanya. Kalau Mbak Manti kejadiannya sering, kalau misalnya lihat Google Maps sambil naik motor, kok lewat jalan-jalan sawah, jalan-jalan kecil, ini mau kemana gitu kan? Ternyata tidak melewati jalannya seharusnya. Nah, itu harus kita pilah informasinya, harus kita pilih nih. Kalau kita misalnya melihat, oh jalannya nggak memungkinkan untuk motor lewat, oh berarti seharusnya tidak lewat sini. Berarti ini adalah informasi yang kurang tepat. Karena itu Mbak Manti mau ajak. Mbak Manti, kalau dia nggak tahu jalannya seperti apa yang ditanya? Nah, kalau nggak salah jalan, kita ketika lihat Google Maps nih, ketika kita lihat Google Maps, kita harus hati-hati. Kalau misalnya lagi jalan, terus ngelihat dirasa, wah, jalan ini kecil. Lebih baik kita cari jalan lain dulu. Gitu. Lebih baik kita cari jalan lain dulu. Dan pastikan kalau di Google Maps itu ada fungsi. Nah, ini ada fungsi kalau misalnya teman-teman naik motor. Pilihannya ada tuh, nanti gambarnya motor. Atau kalau naiknya mobil, pilih yang transportasinya mobil. Jadi harus yang sesuai. Karena kalau nanti adik-adik naik motor, tapi lewat jalannya tol, diarahkan ke tol kan tidak boleh masuk. Gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, kita pun juga harus punya harus memilih nih, ini loh yang lebih tepat, ini yang lebih baik gitu, adik-adik. Kira-kira berita bohong apa yang pernah tercatat di Alkitab? Pernah nggak menemukan berbohong kepada orang tokoh lain di dalam Alkitab? Kira-kira ada nggak nih kasusnya? Siapa ada yang mau jawab sebelum nanti kasih tahu? Yang ada di Kejadian pasal 1. Ular. Siapa? Ular. Ular. Ularnya ngapain agak? Membohongi, memujuk. Bohongin Hawa, Miss. Dosa. Ya, membohongi atau membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik gitu dan yang jahat. Padahal sudah dilarang Tuhan. Nah, ini dia. Jadi ada yang menyebarkan berita palsu, yaitu ular. Tujuannya ular ini mau bohongin siapa? Adam dan Hawa ternyata. Nah, dalam kisah ini disampaikan ular mendekati Hawa dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, ular tuh udah bohong, bawa-bawa nama Allah atau nama Tuhan. Nah, ini adalah suatu berita palsu. Gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau kita percaya berita palsu, tentu ada akibatnya. Di sini akibatnya yang terjadi kepada Adam dan Hawa, mereka terperdaya atau dibohongi. Sehingga jatuh ke dalam dosa yang membuat keduanya diusir dari Taman Eden yang indah. Wah, jadi meskipun bawa-bawa nama Tuhan gitu, tetapi Allah gitu berkata bahwa itu kita perlu kita perlu memikirkan lagi, benar nggak sih? Nah, ini mungkin kisah yang adik-adik hafal, tapi ada nih ceritanya lagi di Yesaya, ada ceritanya nabi palsu, Nabi Hananya. Gitu. Nabi Hananya ini memberikan berita palsu kepada bangsa Israel.
Nah, di sini dikatakan bohong nih Nabi Hananya. Tenang, kita akan menang Israel. Menara Babel akan runtuh dalam 2 tahun. Padahal sesungguhnya tidak. Nabi Yesaya itu justru menubuatkan bahwa Israel tuh masih akan ada dalam penjajahan gitu. Justru kabar baiknya adalah hal yang kurang baik, tetapi memang itulah hal yang benar. Nah, kalian tahu akibatnya apa bagi si penyebar palsu atau Nabi Hananya? Pada ayat 17 dikatakan, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Jadi ceritanya Nabi Hananya ini berbohong di bulan ke-5, dan di bulan ke-7 Nabi tersebut mati. Karena dia sudah memberitakan kabar bohong. Nah, jadi ketika kita mendengar atau melihat berita palsu, kita baiknya untuk memikirkan lagi, wah ini benar atau tidak, dan lebih baik untuk tidak menyebarkannya. Apalagi jangan sampai adik-adik yang bikin-bikin berita palsu ya, semuanya disampaikan haruslah fakta, jangan hoax gitu. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau berita palsu, gimana biasanya adik-adik tahu? Wah, ini Mbak palsu Mbak, kayak tadi SMS menang 100 juta. Itu mah palsu Mbak, itu mah palsu gitu. Gimana adik-adik bisa tahu? Coba dia mau jawab nggak? Siapa yang mau jawab kira-kira? Yang bisa membedakan tuh SMS-nya palsu, jangan percaya Mbak, nanti malah dibohongin gitu. Itu ada contohnya. Contohnya apa yang itu? Ciri-ciri dari ciri-ciri yang ada di layar itu kira-kira apa yang membuat sesuatu diminta mengisi sesuatu yang nanti isinya berupa PIN ATM, data-data kita, tas. Jadi agar katanya nanti diminta ngisi data-data pribadi, nomor KTP lah, nama, nomor ATM gitu. Ada lagi nggak adik-adik? Siapa? Aku mungkin. Kenapa Kevin? Ciri-ciri hoax itu mungkin mengaku sebagai artis atau sebagai pihak-pihak sesuatu bank atau seperti apa gitu. Betul. Jadi mengaku-ngaku ya, bisa itu bank, mendapatkan undian dari bank titik-titik, atau artis, tokoh-tokoh yang biasa kita pasti kenal gitu ya. Tapi ternyata setelah diklik, loh kok disuruh isi aneh-aneh, terus kok disuruh transfer sekian dulu untuk bisa menebus hadiahnya. Wah, itu berarti adalah kabar bohong. Atau kalau misalnya artikel berita, tiba-tiba dapat pesan nih di WhatsApp gitu. Kira-kira apa yang membuat adik-adik kok, ini kayaknya bohong deh Mbak. Seperti misalnya awal-awal COVID lalu, tahun 2020 awal gitu kan. Apakah pandemi di seluruh dunia ini adalah akhir dari dunia gitu. Wah, itu mengerikan sekali ya judulnya. Nah, apakah itu bisa jadi patokan untuk melihat bahwa ini berita bohong? Judulnya tuh dibuat seolah-olah sangat mengerikan. Dan informasinya yang sumbernya tidak terpercaya tadi. Kalau di firman yang berbicara kan jelas Tuhan. Gitu, Tuhan yang berbicara. Dan semuanya yang menulis adalah para penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri untuk menulis kebenaran gitu. Jadi sudah pasti betul. Kalau berita juga kita perlu tahu nanti. Nah, terus tidak ada rincian yang jelas mengenai penulis dan informasinya tuh kadang acak-acakan kok. Aneh aja gitu, diulang-ulang mulu beritanya. Nah, kemudian ada permintaan untuk menuliskan pesan sebanyak mungkin dengan ancaman jika tidak menyebarkan. Kalau selamatkanlah teman-temanmu dengan menyebarkan ini kepada 10 orang. Gitu. Nah, jadi bagaimana cara adik-adik untuk melawan berita palsu? Yang pertama, ada beberapa tips. Mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya. Kayak kalau misalkan nanya PR, yang terpercaya tanya teman yang terpercaya. Jangan temennya yang ternyata emang kebiasaan nggak pernah ngerjain PR. Terus dia malah lupa. Ya beritanya salah nanti. Ada PR nggak hari ini? Oh nggak ada PR. Ternyata dia hanya lupa. Karena kita salah bertanya kepada orang. Gitu. Atau tanyakan langsung kepada misalkan guru gitu untuk memastikan tugas yang harus dikumpulkan. Kemudian tidak langsung percaya dengan berita atau cerita. Jadi usahakan untuk mencari
dahulu, misalnya dengan googling gitu, beritanya benar nggak nih. Kemudian yang ketiga, diskusi bersama orang tua. Nah, ini penting, bersama orang tua atau kakak atau orang yang kalian anggap lebih tua atau bisa dibilang lebih tahu gitu. Nanti bisa memverifikasi atau mencari kebenaran bersama. Dan bijak menggunakan media sosial. Tadi kalau adik-adik yang sudah punya YouTube, udah upload video, punya konten, sering komen-komen. Nah, ini perlu juga bijak melihat. Instagram juga setiap melihat video atau foto yang dibagikan juga perlu dicari tahu lagi nih benar atau tidak faktanya. Dan juga untuk misalkan dalam komen kita juga harus lebih berhati-hati. Kalau sampai kita yang memberikan komentar yang tidak tepat gitu kan, yang ternyata bohong atau menjelek-jelekan seseorang gitu. Nah, itu perlu juga berhati-hati karena itu nanti bisa ada undang-undang atau peraturannya secara negara. Nah, gitu adik-adik. Firman hari ini nanti kita akan sambung dengan aktivitas. Kita akan mencoba mencari fakta gitu di dalam 5 pertanyaan yang nanti akan diberikan di aktivitas. Nah, itu kita mau tutup dalam doa firman kita hari ini. Nanti kan akan ditutup dengan doa Bapa kami. Kalau misalnya ada adik-adik yang belum terlalu hafal, untuk doa Bapa kami boleh melihat di teks ya, yang ada di layar. Oke. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, bahwa kami yakin dan percaya semua hal yang ada di dalam Alkitab adalah suatu kebenaran. Karena Engkau-lah sendiri Tuhan yang bicara, dan juga orang-orang yang Engkau tunjuk untuk memberitakan kebenaran melalui Alkitab. Jagai kami Tuhan, untuk kami boleh terus waspada terhadap berita palsu, baik yang mengatasnamakan Engkau Tuhan, ataupun berita-berita di sekitar kami, juga informasi-informasi yang kami terima, untuk tidak salah Tuhan. Kami juga tidak menyebarkannya dan memberikan suatu informasi yang benar dan memperbaikinya. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau yang terus jagai kami dan kami juga dalam sekolah dan juga dalam kami berinternet atau bermedia sosial, kami bisa lebih bijak dalam menggunakannya. Dan Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini dan juga kiranya kami boleh menutup firman ini dengan doa Bapa kami, doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita akan kembali kepada Mas Jalu. Ya, terima kasih banyak Mbak Manti sudah memberitahukan kita tentang firman Tuhan. Bagaimana itu berita benar, berita bohong itu seperti apa. Kalau dari Alkitab berarti berita yang benar ya Mbak? Betul. Karena itu dari Tuhan sendiri yang ditulis melalui orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan lanjut untuk persembahan dan kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang belum mempersiapkan persembahan boleh disiapkan, nanti boleh disampaikan persembahannya ke mama papanya atau ke orang tuanya untuk nanti selanjutnya orang tua adik-adik bisa meneruskannya ke gereja gitu ya. Mari adik-adik kita siap untuk membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih
Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan ada. Syukur bagi. Ya, terima kasih adik-adik. Dan sekarang kita akan doa persembahan yang tadi akan didoakan oleh teman kita yang bernama Dika. Ayo Dika, sudah siap? Sudah. Siap. Mari kita berdoa. Ayo Dika berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami tadi sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini cukup untukmu Tuhan di dalam kerajaan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Dika. Terima kasih banyak adik-adik semua sudah mau bersembah dan memberikan persembahan untuk Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Nanti balik lagi ke Mbak Manti akan menjelaskan. Oke, aktivitas hari ini seperti biasa kita akan main dari word wall. Mainannya apa Mbak? Temukan fakta. Mbak Tika share dulu di chat, kolom chat adik-adik. Nah, jadi nanti ada 5 pertanyaan. Nanti ada pilihannya. Jadi adik-adik harus pilih yang paling tepat. Jadi itulah fakta yang sebenarnya yang berdasarkan Alkitab. Jadi 5 kisah ini 5 kisah Alkitab ya adik-adik. Nanti jangan lupa di awal ketik namanya ya. Untuk pas kolom awal gitu. Oke, kita start. Soalnya pokoknya gampang-gampang, tenang aja. Oke, bisa di chat, bisa langsung kalian klik, dan nanti langsung dimainkan. Word wall. Luar gitu. Nah, masukkan namanya ya, terus klik start. Adakah yang belum bisa mengakses? Kalau sudah langsung diisi. Langsung tinggal dipilih ABC. Kita belajar mencari nih mana yang fakta atau mana yang hoax atau hoax. Berdasarkan Alkitab, jadi harus sesuai deh. Kayaknya tadi ketawa-ketawa pilihannya aneh banget, Mbak. Oke, aman semua ya, bisa akses ya. Oke. Word. Mencari fakta. Yang sudah selesai boleh bilang amin ya, atau kasih tanda. Kasih reaction. Boleh jempol, boleh tepuk tangan, boleh. Ini bisa dihitung. Share screen. Miss, sudah, Miss. Sudah. Kezia sudah. Siapa lagi tadi? Kasih reaction, Noel udah tadi ya. Ya. Saya sudah. Kinar udah, Natania udah. Aku udah. Oke. Aga tadi udah. Susah nggak kira-kira? Gimana adik-adik? Membedakan mana itu fakta, mana itu hoax? Enggak susah. Nggak susah kan? Tadi tahu ciri-cirinya dikasih sama Mbak Manti kan? Apa aja? Biasanya kalau berita hoax itu atau hoax itu
Apa tadi Mbak cerita Mbak? Dia itu Judulnya tuh aneh. judulnya aneh, Informasinya informasinya aneh, kok lain sendiri gitu. dari yang biasanya kita Dari yang tahunya. biasanya kita tahu. Jadi itu menyesatkan, dan satu lagi yang paling penting diperhatikan itu biasanya menyesatkan. Menyesatkan. Jadi akibatnya buruk kalau kita percaya Tersesat, iya. hoax itu. Oke, kita lihat ya. Sudah semua? Coba. Tapi ya adik-adik, kita lihat. Amin, amin, amin. Oke, beberapa banyak sudah selesai nih. Oke, kita tunggu teman-teman yang belum. Ya, udah ya. Udah nih, udah di 12 yang ngisi. Oke, sudah semua masuk berarti ya? Oke, nah lanjut ke slide-nya. Kita lihat. Ya, kita berarti sudah aktivitas hari ini berarti sudah selesai, Mas? Sudah selesai, tapi Mas Jalu jelasin dulu. Tadi kan pasti aneh-aneh tuh. Coba Mbak, apa aja sih kita bedah dulu sedikit. Kita buka pertanyaan. Sebentar ya. Kita akan juga ikut bermain game. Mencari fakta. Nah, nanti akan share screen. Tadi yang adik-adik mainkan ya ini. Oke. Nah, ini tadi. Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Kok Teberau bukan Cisadane? Bukan, enggak, Miss. Enggak ada. Laut Teberau. Teberau. Bukan Danau Galilea juga? Kan ada di Alkitab. Salah. Salah. Kita cek ya, Laut Teberau. Betul. Next, Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. C. Bukan Sabat. Bukan. Bukan. Siapa tahu hari Minggu. Ke-6. Mantul. Betul. 3. Iblis menggoda Adam dan Hawa berwujud. Ular. Iblisnya ularnya apa buah yang dimakan tadi? Ularnya apa buahnya? Ular. Sip. Yesus buat mujizat beri makan 5.000 roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan. Bukan yang lagi ngetren nih, kroffel sama kopi susu. Bukan. Bukan. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Ya. 5 roti dan 2 ikan, Mas, katanya. Belum ada waktu zaman itu. Oh, belum ada zaman itu kroffel mah. Nah, tuh diperhatikan kayak gitu juga. Berarti kalau berita hoax tuh Gua singa. Ya, benar. Bukan di kolam ikan ya. Mantap. Gitu. Itu kuncinya. Jadi adik-adik jangan nanti tergesa-gesa kalau dapat SMS. Adik-adik menang 100 juta. Wah, jangan langsung wah senang gitu belanjain temennya. Tenang aja, gue dapat 100 juta. Wah, jangan. Dipastikan lagi kebenarannya. Oke, betul. Jadi itu tadi kita belajar. Kalau misalnya beritanya palsu tuh biasanya aneh-aneh nih. Itu sih. Nah, terus yang untuk aktivitas minggu lalu, untuk adik-adik yang sudah mengirimkan Twibbon, terima kasih semua. Dan nanti mungkin ada yang masih belum, nggak apa-apa, nanti bisa kirim lagi aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, Mas. Ya, di ibadah sudah selesai adik-adik. Terima kasih banyak sudah datang untuk beribadah bersama, memuji nama Tuhan bersama, kita belajar bersama. Sekarang kita akan menyanyi lagu baca kitab juga. Penutup kita. Sebagai penutup kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
Sebelum kita menutup aktivitas ibadah kita pada hari ini, Mas Jalu minta untuk El Ricci untuk doa penutup. Silakan. Oh Yesus, hari ini kita sudah selesai Zoom sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Sekarang kita mau dari Zoom dan melakukan aktivitas yang lain. Berkatilah saat kami melanjutkan aktivitas yang lain agar semuanya lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah, amin. Amin. Terima kasih Ricci. Terima kasih teman-teman semua. Nah, ini kita jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Dan bagi adik-adik yang belum vaksin, tanya mama papanya untuk divaksin gitu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu, baru nanti kita boleh live ya. Adik-adik foto dulu, kameranya dinyalain. Kevin kalau bisa dinyalain boleh. Kakak Reklau, apakah sudah siap untuk foto? Sudah. Ini aku gantiin dulu ya. Oh iya, oke. Ayo mungkin Noel bisa on cam. Nah. Oke, on cam dulu. Oh, sudah semua nih. Sudah semua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, Gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Banyak semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Mbak Manti. Terima kasih. Terima kasih Wenka. banyak. Thank you Rekau dan yang sudah ngerekam ya. Iya, Mbak. Black